Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Dalita. Saya berasal dari Universitas Islam Negeri Mataram. Saya berasal dari jurusan Biologi semester 5 kelas B. Di sini saya akan menyampaikan beberapa rangkuman atau poin penting dari webinar nasional yang berjudul Eksplorasi Keunggulan Lokal Lobster dari Lombok untuk Dunia. Yang pertama, kita akan mengetahui pengertian dari lobster tersebut, di mana lobster merupakan hewan laut yang sangat digemari untuk dikonsumsi, baik karena nutrisinya yang sangat tinggi dan dengan rasanya yang sangat lembut, sehingga banyak digemari baik warga lokal maupun warga luar negeri. Lobster banyak diburu besar-besaran dan ditangkap tidak secara standar, dan penangkapannya tanpa memikirkan dampak apa yang terjadi pada lingkungan dan populasi dari hewan ini. Yang kedua, terdapat pola sebaran benih-bening lobster atau BBL, di mana pola tersebut terdapat. Yang pertama adalah pola non-sik atau pola sebaran benih yang sedikit namun banyak yang bertahan sampai dewasa. Pola sink atau lenyap. Pola sink atau lenyap yaitu pola sebaran benih yang banyak dan sering terbawa oleh arus laut yang sering terjadi dari barat Australia menuju utara timur Indonesia. Dari pola sink ini kita bisa mengambil langkah dengan membangun budidaya untuk pemeliharaan dan penjagaan di tempat-tempat yang termasuk daerah penyebaran pola sink tersebut. Yang ketiga yaitu terdapat status budidaya lobster, di mana status budidaya lobster ini sempat dilarang dari tahun 2014 karena berdampak buruk bagi penangkapan yang tidak terkontrol, perburuan lobster dengan tetap menangkap induk lobster dan juga yang masih mengandung telur. Namun karena banyak ekspor liar, kini status budidaya lobster di Indonesia telah diatur oleh pemerintah, akan dilarang jika tidak memenuhi perintah tersebut dan boleh jika memenuhi peraturan tersebut. Yang keempat yaitu terdapat beberapa fakta di lapangan, yaitu yang pertama ada analisis bioekonomi yang dimana jumlah karyawan atau nelayan berada di suatu substansi budaya tidak terdata. Yang kedua aspek pasar, di mana bisa kita temui ada dominasi pasar lobster tidak lepas dari pasar Cina, berarti masih tanggung jawab dari Cina. Yang kedua adalah promosi produk masih lemah. Yang ketiga, pasar lokal domestiknya paling banyak di Bali karena turis berkunjung, namun kini sudah mulai banyak di Lombok dikarenakan pandemi. Kini di Bali baik NTB telah menurun. Yang selanjutnya itu harga bisa dipengaruhi oleh atau karena adanya festival dan hari libur. Yang selanjutnya adalah aspek teknis, yaitu ada beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu masa transisi dan transformasi. Yang kedua adalah padatnya karya, struggling, pasar lemah, dan serta pakan buatan belum berkembang. Yang paling penting yaitu quick cash flow atau si bening lebih maksudnya si lobster ini lebih menarik dari aspek teknisnya. Yang terakhir yaitu aspek sosial. Keramba-keramba budidaya lobster kini telah menjadi rumah kedua bagi pekerja atau nelayan substansi yang terlihat telah adanya rumah apung yang menyatu dengan keramba-keramba. Jadi di mana yang menimbulkan banyak juga nelayan yang menciptakan keramba-keramba untuk membudidayakan lobster tersebut. Nah, yang selanjutnya itu adalah progres pakan pembuatan, yaitu pakan buatan sempat terhenti di tahun 2014, kini kembali dibuat dan dibagi menjadi pakan kering dan pakan basah. Progres pakan buatan. Dan selanjutnya penyakit pada lobster. Ada beberapa penyakit pada lobster, yaitu red body disease, milky disease, blockhead syndrome, black gill disease, serta separate head syndrome. Untuk penyakit ringan masih bisa diobati selama masih berada dalam fase masih bisa diobati, namun juga terlihat kian parah dan akan tidak kemungkinan untuk diobati. Terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.